Berarti nggak ada nyesel ya Jis ya? Justru nyesel kalau nggak beli mobil ini nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Guru Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gua kali ini seperti biasa spesial, nggak cuman orangnya, mobilnya juga spesial. Kali ini ada Mas Lutfi Aziz. Halo. Sehat ya? Halo Mas, sehat Mas. Sehat ya? Terima kasih udah diundang di Daily. Waduh, kita yang terima kasih nih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol dengan Honda terbarunya. Iya, Honda pertama. Honda pertama. Honda pertama. Bener. Sebelum kita ngobrol dengan Mas Aziz untuk ngebahas si Honda pertamanya ini, buat teman-teman lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama juga buat yang cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee ya dari Indonesia dengan merek Edi Elite Brand. Lagi ada artikel terbaru, mendingan lo buru-buru check out sebelum kehabisan gitu. Tanpa berlama-lama nih karena gue penasaran banget sih dengan salah satu brand yang memang gue sangat suka sama dengan mesin dan sasis. Orang-orang pada ngomongnya mesin ini jarang banget dicolokin ke mobil jazz. Tapi ini Mas Aziz pakai di mobil jazznya. Sebelum kita ngebahas terlalu dalam tentang mobilnya. Iya. Basicnya ini mobil jazz tipe apa dan tahun berapa, Jazz? Oke, ini Jazz RS. Oke. Tahun 2010. 2010. Kodenya GE8. GE8. Di atasnya GD3, di bawahnya GK5. Betul. Bener ya? Betul. Yang menurut gue sih ini GE8 ini terakhir jazz yang menggunakan cakram belakangnya. GK5 lah balik lagi tromol ya kan belakangnya kan. Ini cakram nih masih. Iya betul. Ya kan? Gue juga bingung waktu itu pas ngeliat jazz. Ini kenapa jazz baru jadi tromol ya? Kenapa nggak dibikin cakram aja sih? Biar lebih efisien kali ya. Iya. Biar lebih cuan. Lebih efisien katanya. Nah, ini spesial banget mobil Mas Aziz ini. Mungkin lu bisa ceritain sedikit pertama kali lo nemu mobil ini atau lu ngeliat mobil ini pertama kali tahun berapa? Oke, jadi cerita sedikit ya. Ini bukan mobil yang pure gua bangun sendiri. Oke. Sebenarnya ini mobil setengah jadi yang gua lanjutkan projectnya. Oke. Ini mobil punya teman baik gua, sahabat gua namanya Fadil. Dia udah swap mesin K20, K20A. Tapi mesinnya itu terakhir ada problem di metalnya. Metalnya gosong lah. Habis itu dibongkar di bengkel. Kebetulan bengkelnya satu bengkel juga di AHT di BSD. Setelah dibongkar, dia nggak mau ngelanjutin proyeknya. Mobil ini jogrok lah, kurang lebih mungkin 5-6 tahun ada kali ya. Iya benar. Mas Rizwan juga sering udah pernah lihat sih mobil ini di AHT. Jadi waktu pas gue bangun Pandem, saat Dyno Pandem itu bolak-balik kan, gue juga bangun Dyno Pandem terus. Bangun Pandem 19 tahun sebelum Covid ya? Iya sebelum Covid ya? Sebelum Covid ya? Apa pas Covid ya? Dua-dua ya? Enggak dong. Iya. Dua-dua ya? Enggak. Iya. Dua-dua ya? Dua-dua tuh. Gue udah kesana, gue liat mobilnya ada di pojokan. Betul sekali. Berdebu, tidak ada mesinnya. Iya. Mengenaskan. Tapi pas gue liat ini mesinnya Kak. Iya. Gila. Sudah mati gue nih teman-teman. Dengan sasis yang baru, ngomongin masih baru ya, mobil tahun 2010. Colokin Kak, udah gitu dengan sasis yang compact kayak jazz. Ini mobil rasanya kayak gimana ya? Gitu gue, ya kan? Terus gimana aja soal pertama kali dapet, nggak ada mesin ini? Iya, bawah. Jadi udah jogrok 5 tahun 6 tahun, Fadil nggak mau ngelanjutin projectnya. Habis itu udah lama juga gue nggak ketemu. Habis itu gue main ke rumahnya, terus dia bilang, bantuin gue dong jualin mobil jazz yang mana gitu kan, yang di AHT yang di ujung tuh yang pakai mesin Kak. Hah, kenapa dijual, nggak lu mau lanjutin lagi gitu? Enggak, gue mau jual aja. Mending gue aja sini yang lanjutin. Sini gue lanjutin aja. Soalnya barangnya oke nih gitu kan. Terus dia dijual mahal juga enggak, murah juga enggak sih, hitungannya ya segitulah. Kita nggak mau spill harganya. Ya kira-kira segitulah. Segitulah gitu ya. Segitu terus ya udah
ya udah deal gue lanjutin, kira-kira kurang apa aja nih mobilnya. Itu sih kemarin metalnya sih yang problem gitu kan. Terus ngobrol sama Mas Yuda AHT, iya nih metalnya apa segala macam, paling kita rebuild aja mesinnya, kita rakit lagi. Habis kita rakit paling tinggal tuning dyno, habis itu yaudah bisa beredar gitu. Tapi ternyata tidak semulus itu kawan. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu bangun mobil yang udah jogrok 6 tahun. Iya benar. Ya, jadi yaudah habis di pas udah mulai deal, udah oke deal gitu kan. Kita udah deal sama mobilnya, terus proses dirakit lagi mesinnya. Karena mesin itu direcahnya udah lama gitu ya. Ada beberapa parts yang ternyata hilang, keselip gitu ya. Jadi ada per rocker arm itu hilang, jadi kita mesti cari. Satu biji doang sih yang hilang gitu. Akhirnya kita nemu di kampakan mana lah, orang tim AHT bantu cariin pernya, akhirnya ketemu. Ya udah, terus habis itu metal kita beli baru. Kita beliin metal ACL, bearing baru. Terus habis itu ring piston ternyata kita harus ganti. Ya udah, kita beli ring piston sama beli packing. Jadi gue dapat mesinnya udah dalam kondisi piston udah pakai Wiseco, stangnya udah pakai K1 Technologies, headstartnya udah pakai ARP. Jadi sebenarnya udah proper mesinnya. Dan dia udah pakai apa namanya, block guard. Dia udah dipakein block guard meskipun nggak turbo. Biasanya kan kalau Honda yang pakai block guard kalau turboin gitu ya. Tapi ini si Fadil bangunnya waktu itu NA tapi udah pakai block guard. Jadi udah lebih aman lagi gitu. Jadi ya kemarin belanjanya cuman itu, ring piston, terus metal sama belanja packing. Habis itu ya udah sama per rocker arm segala macam, rakit. Mesin naik. Pas udah naik, pas dyno, tuning, nggak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar, AC hidup ya kan, bawa jalan. Ternyata pas masuk gigi 4 kita lagi tes, VTEC-nya tuh nggak mau ngebuka 100%. Jadi ada delay-nya. Jadi begitu kita masuk gigi 4, VTEC-nya jalan, itu kayak baru gitu. Harusnya kan what? Gitu. Ya, itu ada problem. Terus mobilnya mati-mati kenapa nih? Ternyata ECU-nya, jadi pas beli itu dapatnya Haltech PS 1000. ECU tua. ECU yang lumayan berumur lah, itu mungkin awal-awal tahun 2000-an ya ECU itu keluar gitu ya. Ternyata itu problem. Nanya-nanya kalau mau dibenerin bisa apa enggak? Bisa, tanya sama Mas Ovi. Tapi kirim ke Australia. Biaya kirimnya berapa? Mungkin sekitar 10-15an. Ngapain? Malah beli baru aja deh. Juga iyalah. Udah gitu dibenerin lagi. Maksudnya dapat ECU-nya masih ECU jadul juga. Iya benar. Ya udah, akhirnya ya udah ECU mau nggak mau harus belanja. Akhirnya ganti pakai Max Issue. Pakai Max Issue nih. Ya, sekarang pakai Max Issue yang street udah cukup buat mesin 4 silinder dengan teknologi VTEC dan ada VVT apa ya bilangnya? Ada VVTi-nya. Jadi kalau Honda kan dia nggak cuman, kalau Toyota kan biasanya VVTi itu kan durasinya yang geser ya. Kalau VTEC kan durasi plus liftnya geser. Iya benar. Itu udah oke, pakai street itu udah cukup. Kalau ya mau ekspor lagi pakai yang di atasnya juga bisa sih, bisa connect Bluetooth. Cuman kemarin nggak perlu lah pakai Bluetooth segala macem. Toh juga akhirnya dashnya juga kita ganti. Sebelumnya tuh pakai Haltech IQ3 Respect. Sebenarnya udah bagus tuh di Fadil beli, bagus nih lumayan gitu. Layarnya sempat burning tapi kita sempat repair bisa. Bisa kan sering tuh ya burning gitu kan. Udah nggak bisa kebaca, kita repair, kita ganti lapisan itunya tuh, film itunya bisa kayak baru. Bagus. Cuman nggak support untuk Max ECU. Malah dibenerin dashnya. Malah dibenerin. Malah dia nggak support. Iya, nggak support. Kalaupun kita beli Haltech Elite, pun juga nggak support karena ini respect jadul. Jadi dia harus beli converter. Harus beli converter kalau mau dipasang ke Max ECU atau ke Haltech Elite yang baru. Converternya harganya lumayan, sekitar 8-9 jutaan. Converter doang tuh untuk bisa support ke yang baru lah gitu, kayak ECU baru kayak Max sama Link atau kayak ke Haltech gitu-gitu. Ya ngapain juga kita bela-belain beli converter masih dapet dash yang tua. Ya kan? Akhirnya ya udah kita beli dash lagi.
pakai AIM AIM. yang MXS. Jadi sekarang bisa banyak displaynya, kita bisa desain. Betul. Terus lebih modern juga, Bener. banyak informasi yang bisa kita masukkan ke situ. Iya, jadi bisa mobilnya benar-benar bisa kinerjanya bisa dipantau nih mesinnya nih. Betul. Karena dari Semuanya si bisa kepantau. dashlogernya. Semuanya bisa. Tapi kalau ngomongin masalah mesin nih teman-teman nih, dari tadi kan ternyata udah ganti piston, udah ganti stang, udah ganti ecu, segala macam. Buat teman-teman semua nih pasti bakal ngomong, bang, kok mobilnya nggak dinyalain? Kok mobilnya kok nggak dites gitu? Karena banyak banget yang komen. Terus berhubung jalanan di luar kantor juga lagi lumayan kosong, tapi kita nggak tahu nanti ke depannya. Gimana kalau kita coba jalan? Boleh. Kita Boleh ya, tes dulu. izin ya? Boleh. Jadi buat teman-teman Kita semua tes. nih yang komen mobilnya, iya tapi kalau mobilnya udah ganti mesin masa nggak dites bang? Gitu. Dan sekarang kita tes deh, kita coba jalan Gaspol. ngomongin masalah mobilnya, apakah mobil ini masih berasa kayak city car atau ya udah jadi mobil yang ya udah ganti swap engine. Ya. Karena tadi ngobrol sama Mas Ajis katanya mobil kayak nggak kerasa ganti mesin loh gitu. Gue penasaran. Cobain aja. Kita coba ya. Oke, let's go. Oke, jangan lupa tonton videonya. Wah, ini warisan pertama yang ada test drive-nya. Oh gitu? Iya. Wih, spesial dong, asik. Warisan pertama yang ada test drive-nya karena Penasaran banget gitu. Dan ini tadi gue udah jalan dari kantor menuju ke pom bensin. Iya. Karena kita harus isi bensin, dulu, bensinnya habis. Iya, dan ini enak banget teman-teman. Jadi bener kata Mas Ajis tadi, gue sih nggak ngerasa kayak ganti mesin. Ini gue nggak yang kayak ngek mobilnya nggak gitu-gitu. Semuanya smooth. Ya kalau kopling memang berat karena memang buat mesinnya juga powernya gede gitu, jadi wajar. Ini wajar banget. Tapi tuh feeling berkendara itu enak. Pantesan tadi Mas Ajis ngomong dipakai ke kantor, dipakai kemana-mana. Betul. Harian dipakai ya? Harian, ya meskipun nggak mungkin dalam 5 hari ke kantor, nggak 5 hari gue pakai, mungkin 2 hari 3 hari gue pakai. Tapi lo kalau lo mau pakai, ya pakai aja. Pakai aja. Nggak ada yang kayak, aduh pegel lagi naik mobil itu. Enggak sih, enggak. Enak soalnya mobil, lihat bandingannya enak, segala macam. Gue ngomongin bandingannya tidak empuk, tapi firm. Iya. Cep. Enak banget. Ini sih kalau lo ada niatan buat dipakai ke track gitu nggak sih? Pengen sih, cuman kemarin karena ini bangunnya cukup lama dan kita kemarin trial errornya juga cukup banyak problem gitu ya, terutama di AC. Mesin sih nggak terlalu banyak problem ya. Cuman jadi kayak ntar dulu deh kalau mau bawa track, takutnya dibawa ke track problem nih, jadi nggak gue bisa nikmatin. Jadi ntar dulu deh. Iya, lo mau pakai nikmatin. Iya, macet-macet ini macet. Macet, AC dingin. AC gitu. dingin 5 derajat, 6 derajat. Oke lah. Enak sih. Mobil enak sumpah enak. Temperatur mesin 82, 85. Iya, dari tadi gua selalu ngeliatin. under 90 sih. Benar. Selalu under 90, nggak pernah lebih dari 90. Ini yang paling, iya kalau untuk di Jakarta ini yang paling benar sebenarnya. Iya. Kan kalau ngomongin orang, tapi kan sebenarnya optimalnya itu di atas 85. Iya. Kalau lu buat pacar-pacar di Jakarta sih di atas 85 udah mulai nyentuh 90, mulai panik. Iya. Iya kan udah deket banget sama 90. Nah ini gue fan-nya kan elektrik. Ini gue dikonekin sama AC. Jadi kalau gue nyalain AC, dia udah langsung otomatis nyala. Oke. Gitu. Jadi dua ya. Jadi dua. Ada yang di balik radiator, satu lagi di depan kondensor AC. Ya itu kan si fan AC-nya. Nah, radiator jadi sekarang ngikut nih. Iya. Kayak lo mau mobil muda. Iya. Kalau mobil tua kan emang fan AC doang. Iya. Kalau mobil muda kan fan-nya dua. Iya. Pas AC nyala, ya dua-duanya nyala. Gitu. Betul. Ya. Bener-bener balik ke city car. Benar. Meskipun udah ganti mesin. Swap engine. Iya, tetap aja city car. Rasanya tetap ke city car. Lo tetap masih bisa dipakai buat hari-hari. Iya. Lo udah pernah pakai ini? Jauh belum? Belum sih, jauh banget ya, paling ke Jakarta, ya ke kantor gue di Joglo, terus gue pakai ke mall sesekali, ke Sensi, ke parkiran, basement segala macam. Tapi kalau yang keluar kota belum, karena gue memang kayak masih takut nih ada. Sebenarnya gue masih trial error juga kan, makanya gue pakai tiap hari, gue pakai buat ke lo kantor, tahu apa yang kurangnya. Apa yang kurang betul. Jadi kayak kemarin AC apa segala macam, terus nih kemarin ada sempet masalah di fuel pumpnya, kita benerin pelan-pelan. Jadi ya pelan-pelan lah, trial error dulu lah kita pakai mobilnya. Ini matiin AC dulu. Nggak apa-apa. Sayangnya memang
lagi ada problem ngekat itu tadi yang gue bilang. Oh, itu ngangkat tapi Safe langsung mode-nya. ada lagi ya? Ada lagi, kadang ada, kadang enggak. Jadi emang sebenarnya lagi ada problem di itu trigger wheels-nya. Oke. Jadi ada missing tip-nya, jadi ya mesti kita cek lagi entah sensornya atau. Tapi aja lu lari. Sebenarnya AC nyala tadi lu bejek nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Karena begitu Mati throttle langsung? 75% AC off. Oke, udah Gitu. pintar ya, lupa. Gitu. Kebiasaan pakai mobil yang bodoh. Harus matiin AC dulu. Soalnya AC dan Honda itu Bermusuhan. Coba sikat kiri. Kunci. Itu lagi enak banget. lagi nggak ngekatnya tuh. Enak banget. Lumayan lah ya. Coba. Ini kita coba ya. Enak yo, Vitek ya. Tadi kan masih jauh dari limiter ya? masih jauh. Masih jauh ya? Jangan raya, jangan sampai kena limiter, Jis. Bahaya. Aku nggak mau. Nih udah nih, enak mobil enak sumpah. Masih jauh. Mobil enak. Ya namanya juga mobil bangunan. Coba aja. Gila ya, gua pikir mobilnya tuh Gimana? gue gimana? mobilnya enak banget kan Enak, ya? yang beberapa kali gue omongin di dalam tadi itu saat kita lagi jalan. Oke lah gitu ya. Iya emang itu jujur, Jis. Jadi mobilnya emang beneran enak. Jadi lu ngomongin masa Thank you. reliable, yang alhamdulillah tadi kita kena macet, yang nggak berhenti ya macet Ya, lumayan. aja gitu macet. Ngomongin masalah kopling, tadi gue udah bahas juga. Koplingnya memang iya keras, tapi lo masih bisa oke dengan Masih oke, itu, iya. gitu loh. Oke Jadi- lah gitu koplingnya. Rasanya sih pure city car with on steroid. Kalau kayak gitu. Gitu lu Boleh city car juga nih bener. quotes-nya ya. Iya. Jadi mobilnya tetap compact tapi digas tuh kok boleh Iya. gitu. Gak berlebihan juga lah ya. Maksudnya tenaga segitu ya Cukup banget. ya, cukup lah. Menurut gua kalau lo mungkin biasa pakai mobil yang lebih kencang, lo tadi ngomong kan ya mobilnya kayak gitu aja Wan enak. Iya, tapi menurut gua dengan kombinasi dari sasis baru, mesin K-series sama suspensinya semua segala macam nih, mobilnya menurut gua fun to drive. Dipakai macam-macam enak, terus kalau dipakai buru-buru juga enak. Juga enak. Dan yang tadi gue bilang lagi, mobilnya tuh masih bisa kepegang. Powernya nggak begitu gede, nggak terlalu liar mobilnya. Jadi saat lo ngegas, throttle-nya bisa lo 100%. Bisa full gitu. Bisa full Sayang kan, throttle. lo udah bangun mesin ratusan juta, tapi throttle-nya nggak bisa lo 100% ini. Iya, iya. Injek dikit angkat, injek dikit angkat. Kalau tadi injek Injek pol. sudah des, udah bisa gitu. Jadi Pede aja, polin aja, polin. enak banget, enak banget. Nah lanjut cerita yang tadi nih, Jis. Ngomongin akhirnya lo dyno Ya. normal. Abis itu mesin mati-mati, setelah abis itu lo ganti ECU sama Iya. ganti si dash Dashnya, loggernya. Abis itu gimana? Habis itu nggak cukup dari sampai situ ya permasalahannya. Mesin aman. Oke. Udah selesai, mesin aman. Permasalahannya lebih ke AC. Iya. AC-nya pertama kita ganti kondensornya. Oke. Kondensor baru, evapnya. Evap baru, kompresornya pecah. Kompresor pecah. Pecah, olinya tumpah. Gue lagi OTW kantor. Nah. Lagi OTW kantor di tol, bau sangit nih. Gue pikir mesin ada yang pecah atau apa, tapi baunya bau-bau oli freon gitu loh. Ah. Bukan bau oli mesin gitu Iya, kan. iya. Ya, tapi kan kayak AC deh ini. Ya udah begitu Habis itu sampai anyep. kantor, iya, adep apa? Panas sih bukan anyep lagi. Gobios. Ya udah AC masalah sampai kantor buka, iya bener ternyata pecah apa namanya kompresor AC-nya, olinya muncrat. Ya udah habis itu beli kompresor baru, habis beli kompresor baru kita jalan, ternyata evapnya rusak lagi. Gua nggak tahu kenapa udah pakai evap baru, habis itu Wah, apa udah baru nih? udah baru keren. Habis itu evapnya lagi gua nggak tahu kenapa, mungkin ekspansinya buntu atau apa, gua nggak ngerti, atau mungkin sempet jalur oli yang pecah itu ada yang menyumbat atau Iya, apa, iya, mungkin, gua nggak ya. ngerti lah. Akhirnya beli evap lagi, ekspansi baru, udah selesai, semua dingin. Terakhir yang pecah apa? Selangnya.
Jadi semua sistem AC akhirnya baru. Tapi AC emang kayak gitu sih. Iya. AC itu mirip-mirip sama kaki-kaki teman-teman. Jadi kalau yang satu diganti ini, Aduh, kacau. yang satu lagi mungkin misalnya kita sama-sama beli dari baru ya, 80% nih. Ini dijebol duluan nih, des. Ini 100% nih. Yang ini tinggal 70% nih. Yang 70% ini tuh nggak kuat buat nyamain yang 100% nih. Akhirnya 70% ini rusak. Rusak lagi ke sini. Akhirnya ini berpengaruh juga. Rusak juga, dia mendingan bareng aja gantinya. Jadi ada beberapa toko AC yang memang dia ngomong, gua nggak bisa benerin satu-satu. Iya, Kalau mau lu ganti semuanya. Iya. Karena dia mungkin bisa menggaransi kalau semuanya baru. Iya. Menurut gue itu sistemnya baru semua karena itu semuanya saling berhubungan sih menurut gua. Itu yang dirasakannya. Karena ngomongin masalah reliable lagi nih teman-teman nih. Di Jakarta nggak pakai AC, bohong kalau lu bisa gitu. Karena emang mobilnya mau gue pakai banget kan, maksudnya mau gue nikmatin, mau gue pakai harian. Ya nggak 100% harian sih, maksudnya pakai ke kantor ya 3 hari lah gitu loh. Dalam 5 hari 3 hari pakai. Gitu. Oh, gue pikir 3 hari dalam sebulan kayak. 3 hari dalam seminggu. Harus gue pakai soalnya sambil ngetes ada problem-problem apa lagi nih. Soalnya kan masih trial error ya. Jadi sambil dipakai supaya ketahuan kalau ada yang rusak di sini kita perbaikin, di sini kita perbaikin. Tadi aja kita test drive kan yang ada geter itu kan. Itu entah as roda atau ada gesrot. Jadi mesti kita coba cek lagi nanti. Kalau gua rasa sih as roda. Kayaknya ya, gue juga feeling kayaknya dia mentok kalau nggak ke deck kemana tuh si as roda muternya, kan dia saat muter tuh. Betul. Jadi gitu. Dan soalnya geternya kalau kanan doang, kalau belok kiri enggak. Tadi kan gue itu kenceng belok kanan tuh, gue pikir gue nginjek ini speed trap. Pas gue liat speed, nggak ada speed trap. Kenapa jadi gue geter gini? Gitu. Kayaknya tuh waktu itu gue juga sempat kayak gitu. Jadi pas as roda muter itu kena kalau nggak ke body, ke sasis. Jadi pas dia muter tuh gitu. Iya. Ya itulah pelan-pelan ada problem satu kita. Namanya juga shop engine ya. Ya benar. Yang bukan mesin ya. Karena ini mesin ini bawaan dari Accord Euro R ya. Betul. K20-nya Accord Euro R. K20 Accord Euro R. Jadi kalau di Cielo itu H22-nya Accord Euro R, yang ini K-nya. Adiknya generasi terbaru dari Accord Euro R. Yang kode bodinya CL9. 7 ya? CL7, sorry CL7 ya. 7 ya? CL7 apa CL9 ya? Iya, 7 ya? 7. Kayaknya 7 sih. Gini. Ini L apa sih? L 7 gini 7 L gini. CL. Jadi si ini memang gearboxnya juga berbeda, engine-nya juga berbeda, tapi dipakai di sini sih, tadi gue ngerasainnya sih, sip banget. Oke lah ya. Udah oke banget. Suhu sih. Honda. Enggak. Biar kita kasih coba mobilnya, biar dapat input. Kalau dia ngomong gini. Iya benar. Kalau dia ngomong gini soalnya, ini Honda pertama gue curang. Honda pertama langsung pakai K, nggak ngerasain D series dulu, gitu, nggak ngerasain DJ langsung kenceng bos. Karena sebenarnya gue awalnya tuh gue belum pernah main Honda. Pengen punya mobil Honda lah. Kemarin tuh sebenarnya pengennya sebelum ngambil ini itu pengen ngambil Vario, tapi yang facelift, ya yang lampu belakangnya beda kan. Pengen Vario, sebenarnya nggak pengen shop engine juga, pengen mesin standar tapi main kosmetik aja lah gitu loh. Maksudnya pakai body kit lah, pakai wing yang apa sih yang Vario itulah, ya kayak gitu-gitu. Terus jok racing mungkin, terus steer, abis itu velg, coilover, apa segala macam, terus kayak shifter, keytune atau apa gitu. Tadinya cuma pengen sesimpel itu aja gitu. Ternyata ya itu main ke rumah Fadil terus ada barang menarik ini, jangan disia-siakan. Berarti lu nanti kalau lu beli Vario jangan pakai D. Iya, jangan gitu juga. Ada digas, jadi nggak mau maju mobil ya sama kayak kaos. Tapi gue masih pengen Vario facelift, pengen sih. Gue sejujurnya juga masih pengen, tapi gue kemarin tuh sebelum beli Genio gue mau beli Vario. Terus bini gue ngomong, ada. Iya bini gue ngomong, lu ngapain sih kayak showroom. Vario ada dua biji, beda generasi doang. Mendingan yang ini lu rubah jadi facelift. Dan gue masih nggak rela kalau ini gue rubah jadi facelift. Karena emang udah begini ya. Karena ya bempernya nggak kepake, jadinya lampunya nggak kepake. Gue jadi harus ngulang dari awal. Nah, gue jadi repot jadinya urusannya. Gitu. Jadi, tapi Vario 2000 itu menurut gue salah satu mobil yang ganteng tuh mobil. Suka gue. Iya.
masih modernnya masih dapet sih. Iya, iya. Iya kalau ngomongin masalah interior nggak beda jauh sama ini. Luarannya aja beda jauh. Iya, beda. Dari mukanya segala macam, lampunya lebih lancip. Lampu depan beda kan? Beda, lampu depan beda, kap mesin beda, fender beda, bagasi beda, lampu belakang beda. Bumper belakang juga beda. Bumper belakang beda, iya. Jadi memang kalau mau ngerubah ke itu, ya ganti semuanya. Gitu. Mendingan beli mobil baru sih. Iya, lampunya nggak kepake, bumper gua nggak kepake, semua jadi nggak kepake. Aing meringis. Nah, lanjut, Jis. Ini kan ngomong mobil yang sudah 5 sampai 6 tahun jogrok. Tadi kita baru ngomongin mesin. Kaki-kaki, Jis. Oke. Ini kan mobil Di AHT. AHT diangkat ya? Enggak. Di bawah ya? Di ujung di bawah ya? Di bawah, ya, di bawah. Oke. Di bawah. Itu kaki-kaki gimana, Jis? Oke, jadi pas kita beli mobilnya, kita fokusnya ngerakit mesin. Oke. Ngerakit mesin, tuning apa segala macam. Nah, setelah kita selesai tuning, tes pertama yang masih pakai Haltech, itu pas begitu masuk tol, wah, begini mobil nih. Shockbreaker diem nih 6 Mati tahun. semuanya. Sekalinya lagi nyantai, bangun kerja, anjir, tegang juga udah 6 tahun suruh nyantai aja. Iya enggak? Aduh, begini mobil nih. Pas ngetes sama Mas Yuda, wah ini sih mati semua 4-4-nya. Iya, almarhum udah lama, udah mungkin dari 2 tahun yang lalu dia udah almarhum. Iya. Itu pakai Tanabe coilovernya. Oke. Pakai Tanabe yang twin tube, ternyata bocor semua. Karena gua budgetnya habis untuk ECU dan dash, gua repair lah. Oke. Gua repair dulu. Gua repair, habis itu sempet benar, gua pasang, bocor lagi, kita balikin, terakhir benar. Alhamdulillahnya dapat support terakhir sama Asko Motorsport, sama Victor. Bener. Gua support nih. Yeah. Mau nggak? Wah mau lah, masa nggak mau kan, ya kan? Mau, saya juga mau. Iya. Akhirnya di support Yellow Speed Racing sih. Sekarang pakai coilover Yellow Speed Racing. Yellow Speed Racing yang street. Karena kemarin ditanya mau yang race atau yang street aja karena emang mobilnya kepakainya buat harian. Kalau race terlalu keras ntar malah jadi nggak nikmat makainya kan, lebih sering pakai di jalanan daripada di track gitu kan. Memang mungkin sesekali ntar pengen cobain bawa track day atau drag race gitu ya. Cuman itu kan sekali dalam setahun mungkin atau dalam 2 tahun sekali gitu kan, lebih banyak di jalan, jadi udahlah yang street aja gitu. Cuman ya itu tadi pernya depannya dibikin yang lebih keras karena untuk akomodir si mesinnya yang 100 lebih kilo berat, lebih berat. 100 kilo dan 100 kilo. Udah di riset juga Mas Haji, 100 kilo lebih berat dibanding L15-nya. Betul. Jadi kayak ada Brami di depan kap mesin, ya kan? Gua nggak ngomong Brami. Di depan tuh. Ya seperti itulah gitu. Tapi Brami agak diet, kalau sekarang lebih dari 100 kilo. Nah, tapi kalau udah 2 kilo, tadi harusnya 5 kilo ya? 5 kilo, sekarang pakai 7 kilo depannya. Dan tadi gue bawa mobilnya, yang tadi gue juga udah ngomong pas lagi jalan, mobilnya tuh nggak keras teman-teman. Karena ya pas, si beratnya juga bebannya nambah, si spring rate-nya juga dinaikin. Dikerasin dikit ya. Iya, kalau nggak dinaikin malah jadi mantul banget mobilnya. Yang sebelumnya pakai Tanabe itu coilover setup untuk jazz, untuk mesin L15. Jadi meskipun yang terakhir udah gue repair itu udah bener, tapi depannya masih gini nih, meskipun kliknya tuh kita udah lumayan keras ya gitu ya, dia masih lumayan ngayun karena emang nggak kuat pernya untuk nahan bobot mesin yang lumayan berat gitu. Bener. Makanya setelah diganti spring rate ya, mengganti coilovernya udah mulai enak nih ya. Udah mulai enak. Nah, ngomongin masalah si kaki-kaki lagi nih, guys. Busing-busing semua segala macam. Busing, lahar aman. Lahar aman? Lahar belum ganti. Jadi dari yang kita jogrok ini lahar masih aman semua. Anjir gitu. Busing nih busing arm gitu-gitu aman. Cuman support shock baru semua. Jadi shock baru ya? Support shock, terus ada bearing yang di atasnya coilover tuh yang masih bawaan Honda Jazz juga ada kayak karet juga tapi ada bearingnya, itu juga baru sih. Depan belakang gua baruin semua. Tapi kalau busing belum ganti. Busing masih normal nih? Busing masih normal semua. Anjir. Aman. Aneh ya, mobil di sini diem lama pas jalan wang. lahar maning. Pandem nggak jalan-jalan sekali jalan bunyi laharnya anjir.
Gue pikir, oh bunyi ini mah bunyi knalpot. Diputer, Lahar. Lahar lagi aja. Lahar. Alhamdulillah. Awet ya lahar ya? Alhamdulillah nggak ada masalah lahar. Gila lu, belum 6 ganti. tahun, 5 tahun diem lahar Bobrok, masih ya. busing-busing. Busing aman. Bahkan si engine mounting pun, busing engine mountingnya pun masih aman. Ini kan, jadi ini pakai Hasport. Iya, ini ngomongin Ini pakai masalah engine mounting juga. Gus. Ini mobil nggak berasa geter. Iya. Untuk ini ngomongin masalah takaran mobil yang shop engine. Shop engine, Kita ya. nggak ngomongin jazz standar nih. Iya, Dari betul, jazz betul. standar mungkin ada terasa nih Iya, geternya. iya, Tapi iya. kalau ngomongin shop engine, mobilnya mungkin nih mobil ya. Kalau lu nggak buka kap mesin, orang suruh naik, cuman ngomong gini dong, kopling berat deh. Iya, sama ganti knalpot nih kayak berisik nih knalpot nih gitu ya. Iya gitu dong. Jadi Iya. tapi rasa berkendaranya, rasa di dalamnya, ya udah gitu aja. Iya kan? Ya nggak ada yang berubah. Nggak terlalu, atau mungkin karena sasisnya kalau dibandingkan mungkin sama mobil-mobil 90s gitu ya, karena Iya. ini sasisnya 2010 gitu mungkin lebih, ya nggak tahu teknologi sasisnya atau Iya, apa gitu kali yang ya. tadi gue bilang juga Peredamnya. mungkin metal fatiknya, Iya. terus si apa ya buat kayak kan ada umurnya ya semua Iya, ya iya, iya. dengan sasis dengan besi itu tuh. Iya, iya. gitu. Mungkin juga dengan karena mobil-mobil baru juga jadinya ya masih form semua nih hasilnya. Jadi Iya. soalnya gue ngerasain mobil itu form gitu. Jadi lu dengan tidak banyak penambahan untuk reinforce sasis ya. Iya, Ini ngomongin masalah busingnya masih busing 5 tahun yang lalu Iya, Jack, iya. gitu. Mobilnya masih form gitu loh, cuma diganti coilover doang. Coilover. Sama kayak support Iya, sama segala kalau macam support itu kan. juga bawaannya Jazz kan, Iya. yang original Honda aja gitu, Bener. bukan yang racing atau apa segala macam. Benar. Nah, ngomongin masalah sasis reinforce yang tadi gue bilang, ada nggak sasis reinforce? Nggak ada. Ini cuman custom. Jadi mesin K ini kan biasanya kalau Hasport kalau pesen engine mounting bisa request kan mobilnya apa, mesinnya apa. Iya. B untuk mesin untuk chassis EG Iya. atau B untuk mesin untuk chassis apa, atau K untuk chassis Vario gitu ya, atau Estilo gitu ya. Nah, kalau untuk Jazz GE8 tuh nggak ada. Oke. Jadi Hasportnya yang mendekati untuk bisa dipasang di GE8 itu kita pakai Hasport dari mesin K untuk chassis CRZ yang CRZ, hybrid. oke. CRX apa? CRZ, CRZ ya. Kalau CRX kan iya. yang lama ya? Iya. Ya, yang CRZ. Jadi kita pakai yang CRZ tapi tetap harus di custom. Jadi nggak plug and play juga. Oke. Jadi ada beberapa yang dipotong, disesuaikan untuk chassis untuk engine mounting yang mesin K dan chassis CRZ. Dipasang dari GE8. Oh. Dan ini Hasportnya juga yang karet hitam, yang Pantes. street, yang bukan yang Bukan yang keras. race, Iya, bukan yang race, merah iya. ya. Panas enak banget dipakainya, nggak ada getar Nggak teman-teman. terlalu geter, iya. Bener, enak dipakainya. Jadi sasis reinforcement juga nggak ada. Nggak ada. Nggak, jadi cuman ya custom untuk engine mounting, dudukan engine mounting aja tuh. Ada beberapa yang kita Iya. Tapi Tapi bukan ya yang engine reinforce. mountingnya ya karena untuk sebenarnya gini sih, lo beli engine mounting itu satu fashionnya dapat. Betul. Iya nggak sih, Betul. engine mountingnya bagus. Sama sebenarnya lebih awet dibanding Betul. engine mounting standar. Apalagi kita ngomongin masalah Jazz nih. Ya. 1500 cc-nya gitu dengan power yang nggak begitu gede dikasih nih power yang gede, lama-lama getas juga bentaran gitu, umurnya nggak akan sepanjang kalau lu pakai di mesin standar. Betul. Gitu pakein engine mounting itu sih tadi gue yang nggak geter lagi ya, anjir nih setir nggak geter, beda banget gitu sama Pandem gitu. Soalnya tapi kalau Pandem kan pakai Yang merah. mesin ya, yang merah. Iya, kan, gue juga biar awet. Biar awet. Gue ganti piu aja, pecah mulu engine mounting, gue ganti aja pakai piu, nggak pecah-pecah. Lama-lama dashboard gue dipecah, gitu. Makanya si RPM-nya harus di 1000 lah. Supaya Kalau nggak lo geter ya. nggak geter, iya. Iya, Kalau pakai 1000 lebih kurang enak lah, masih lumayan enak lah. Gitu. Tapi nggak sesiem di Jazz ini teman-teman gitu. Iya. Tadi yang gue timpa-timpa mobilnya tuh nggak ada sasis reinforce saja, menurut gue Cukup sih. cukup. Nggak. Ya tapi nggak tahu kalau di track ya. Iya, Ya, kalau di untuk track. kebutuhan track mungkin ya kalau di reinforce mungkin lebih rigid lagi ya. Iya, Untuk belok iya. itu enak, tapi kan keperluannya bukan untuk kesana Iya, 100% gitu kan. Betul. Lebih sering untuk harian, untuk ke morning drivers club Iya, gitu-gitu iya. kan. Untuk meet up aja untuk nongkrong gitu kan. Untuk
ngeceng aja Lebih sih. ngeceng aja gitu. Daripada bawa-bawa ke trek kan udah nggak balap juga, udah nggak ini, ya udahlah buat kita. Sama ya tagihan banyak lagi ntar kalau Iya. trek kan, trek ada aja ada lagi ya kan. Bener, mending bawa jalan raya aja deh. Bener, udah paling enak deh. Gitu. Nah, ini sasis reinforcement nggak ada, hanya ganti coilover, sama ganti big brake kit depan. Iya, big brake kit. Nah, big brake kitnya ini punya apa? Big brake kit punya GL8. Punya GL8. Spoon yang monoblock. Si rotor discnya itu 300 mili pakai Dixel. Terus kampasnya pakai endless. Kampas pakai endless. Kampas pakai endless sama biasa kalau udah big brake kit kan pakai brake lines-nya yang pakai Hell. Oh, pakai hell. Mantas remnya tuh ngomongin masalah remnya nggak ngagetin teman-teman. Tapi kalau lu injek bener, ya berhenti mobilnya gitu. Iya. Tapi nggak yang kayak jet gitu. Jadi smooth remnya. Iya. Diinjek kayak tadi tuh kan habis timpa tuh depan macet tuh, gua injek pelan. Pede aja remnya. Baru habis itu gua baru nget, mobil baru berhenti gitu. Jadi nggak yang kaget karena bahaya kan kalau rem kaget banget. Betul. Tuh kalau di belakang mobil lagi lumayan nempel kaget lah gitu. Ini smooth lah. Dipakai buat harian tuh kayaknya enak gitu, nggak ngagetin remnya. Jadi ini monoblock memang buat G8. Buat G8 betul. Dan Rotornya ABS juga nggak aktif. Iya. ABS sudah nggak aktif. ABS nggak aktif nih ya? Udah nggak aktif. Udah nggak bisa pakai ABS lagi. Iya. Tapi dengan rotor 300 ini sih padet banget jadinya ya. Lumayan padat sih. Nah yang menarik teman-teman nih velgnya. Lu pakai velg apa Jis? Oke, ini velg belum lama ganti. Kemarin ada kerja sama Paco Wheels. Oke. Paco Wheels yang RCX Kelimutu. Jadi RCX. Iya, RCX Kelimutu. Dia ring 16, lebar 7, ET-nya 40. Oh, cocok banget dong di Jazz ya. Oke lah, agak masuk sedikit sih gitu. Iya. Cuman emang dia ready-nya adanya yang 40. Bahkan sekarang dia udah nggak produksi lagi yang 40. Adanya 42. Ini yang termasuk terakhir lah, batch terakhir yang ada ET40. Di lebih kecil daripada ini ada? Lebih kecil dari ini nggak ada untuk untuk PCD 400. Hanya 40 nih, 740. Ada 40 dan sekarang udah nggak ada juga, adanya 42 sekarang. Oh, 42 untuk Brio gitu-gitu ya? Ya, untuk dia standar gitu oke lah. Iya. Cuman emang kemarin pas begitu fitting, pas ditempel mepet banget sih sama BBK-nya. Iya. Itu sekertas AVS kali ya. Mepet banget. Cuman aman begitu gue colok, coba tes jalan, aman. Ya udah pasang. Iya. Kalau mentok, wah hilang lagi ya mereknya kan, kepapas Jack. Aduh bahaya. Tapi ini ini juga rodanya miring depannya ya? Chamber -2. Oh udah pakai camber kit dong? Udah pakai baut chamber. Baut camber ya, karena baut kan ini chamber memang depannya. tidak ada untuk camber kitnya, jadi bautnya diganti yang lebih kecil. Lebih kecil, betul. Untuk si shock breakernya bisa di-adjust. Betul. -2 lah kurang Minus lebih. 2. Minus 2. Karena kalau nggak -2, mobilnya nggak enak. Depannya. Bener. Kalau buat juga. belok, Buat belok semua juga, segala ya. macam memang enakan sih minus Minus depannya. ya, betul. Jadi ini Paco Wheels, made Paco in Wheels. Indonesia. Made in Indonesia. Warnanya sebenarnya nggak ada warna yang seperti ini. Oke. Warna seperti ini nggak ada. Gua request ke, jadi pasangnya itu ada satu toko di Gading Serpong namanya All Your Wheels. Minta tolong karena dia juga jualan Paco, dia salah satu distributor Paco juga. Jadi minta tolong dia bisa ngecat. Tolong Oke. dong catin, gua maunya soalnya beda nih warnanya. Tadi yang mana ya? Warnanya bronze kayak apa ya? TE gitu kali ya atau CE28 gitu ya, bronze tapi lebih gelap lagi. Kalau TE kan rada-rada terang gitu ya, ini lebih gelap lagi. Nah tapi gue pengen warna ini nih. Wah kalau dipakai di mobil hitam sih agak kurang emang ya. Yang kalau yang bronze gitu ya, soalnya mobilnya gelap kan. Iya mobilnya gelap, kecuali kalau mobilnya putih terang gitu oke. Betul, gitu. kalau lu nih kan pandem putih, bronze cakep. Iya. Karena gua mobilnya gelap, gua maunya velgnya agak terang. Tapi kalau putih udah sering gitu, maksudnya udah sering hitam putih gitu. Gue pengen coba pakai light gold, finishingnya matte. Jadi ini nggak glossy, kayak Dove gitu, matte gitu. Terus warnanya light gold seperti ini dan sesuai dengan request sih, jadi cakep. Gue oke, pasang. Gitu. Nah, bentuknya juga cakep. Ya, ini lumayan. salah satu pilihan juga buat teman-teman yang lagi bingung mau ganti velg. Brand lokal. Nih, brand lokal. Made in Indonesia. Made in Indonesia nih. Ini bukan replika ya teman-teman ya, Betul. brand lokal. Jadi Original design. betul sekali. Jadi bagus lah. Gitu. Harus bisa memajukan produk
dalam negeri. Betul. Cakep jadi kalau dipakai di sini. Sama ban ini, bannya pakai apa? Bannya pakai Bridgestone Potenza RE003. Adrenalin, betul. Ukurannya juga cakep. 205 50 16. Betul, 16. Bentuknya cakep. Ya sih cakep, berdiri cakep lagi. Iya. Cakep. Gue sih suka. Mobilnya nggak begitu pendek, jadi tadi gue pelan-pelan. Iya. Enggak, mobilnya tinggi kok. Iya ya, Iya. mobil tinggi, kencang, nggak begitu. Enak lah. Iya. Ini pakai harian sih sip banget loh. Iya, gua nggak mau ini soalnya Mas, gua nggak mau terlalu ceper karena emang gua pakai. Bener. Masuk rumah gua tuh, masuk komplek Poldur tuh ada 17. Oh, anjir. Jadi kalau gua Banyak tuh yang rebahan anjir. Jadi dari masuk pos satpam sampai depan rumah tuh ada 17 Poldur. Jadi Di Poldur ke berapa gitu nggak ada body repair? Kena ya. bumper gua stall dulu nih. Gitu, Jadi, 17 Jack. Iya, gua nggak mau ceper-ceper banget segini. Ini paling berapa ya? 2 jari miring lah ya. Iya. Belakangnya rada tinggi dikit. Jari ya. Ya udahlah. Cukup lah ya. Cukup lah, gua nggak mau. Ya kalau mau fitmentnya bagus ya mungkin lebih pendek lagi. Cuman nggak nikmat nanti makainya. Iya benar. Ya mobilnya juga dengan mesin kencang, di abuse-nya juga enak dipakai karena mobilnya benar-benar dipakai harian ya teman-teman Iya, ya, harus iya. reliable dengan berbagai macam bentuk, jalanan di Betul. Jakarta, Di Indonesia. gitu. Yoi. Jadi kalau lo jalan mungkin ulu detaker nih, jalan yang kemana aja oke lah. Kalau Iya. tadi Mas Ajis bilang ada balik ke rumah ada 17 polisi duduk, kan akhirnya lu nggak pulang ya kalau balik Iya, ya. makanya. Depan komplek aja mobil harus naik ojek ya kan, masuk dalamnya udah taruh situ ribet. Dan penampakan gini udah oke banget sih. Lumayan lah ya, lumayan. Oke lah, lumayan. sip lah. Itu dengan pemilihan ban, pemilihan velg, cambernya semua segala macam. Sip lah. Nah, Jis, kalau ngomongin masalah body, Oke, keluaran, kalau di luar tuh apa aja yang lo ganti? Oke, body dapat kurang lebih sih begini ya kondisinya. Kemarin itu tapi bempernya nggak tahu yang 2010 tuh ada fog lamp-nya. Nah, tapi Fadil itu sebelum pakai mesin K, dia tuh pakai L15 turbo. Oke. Pakai intercooler, ada pipingnya. Nah, fog lamp-nya tuh mentok. Jadi dia juga udah dibuang fog lamp-nya, tapi masih ada rumah fog lamp-nya. Oke. Ada piping bekas dirobek-robek begitu. Terus pas udah pakai gini kan jadi kurang ya. Kelihatan ada rumah fog lamp tapi nggak ada fog lamp-nya. Akhirnya gue beliin bumper yang non fog lamp. Oke. Jadi gue beliin bumper yang nggak pakai fog lamp, jadi lebih clean aja gitu loh, nggak pakai fog lamp. Ini bumper Jazz RS biasa sih. Ya udah terus dicat apa segala macem, terus kap mesin kita ganti karbon. Kemarin karbonnya juga udah kurang oke, jadi kap mesin dibaruin lagi karbonnya, terus cover spion, terus handle ada karbon dikit, terus sama spoiler itu spoiler custom sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu itu spoiler custom, maksudnya dari ngontek brand atau apa gitu, tapi modelnya naik kayak topi gitu, naik ke atas. Iya kayak spoon ya. Atau mungkin spoon juga gue nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu itu spoiler apa, gue juga nggak tahu. Tapi ya gue bilangnya custom lah pokoknya lah. Ya kita repair aja karbonnya, di lapis lagi ya. Jadi biar karbonnya lebih bagus, karena kemarin kan udah pada bule-bule gitu loh. Iya udah lama banget. Apa sih namanya? Resinnya ya? Iya. Apa resinnya udah pada bladus lah gitu. Terus apalagi ya belakang kayak diffusernya itu kita karbonin biar manis aja lips. Iya. Tapi depan nggak pakai lips sih. Terus apa ya, eksterior sih gitu doang. Lampu belakang tuh lampu pakai belakang. apa ya? Lampu belakang nih JS Racing Stellar V. Oh, oke. Lucu Yes, banget ya, racing. bulat-bulat gitu. Lumayan, dia LED ya. Iya. Dia ada 3 tipe kalau nggak salah. Jadi yang ini yang bawahnya merah, atasnya clear. Ada yang full clear. Oke. Terus ada yang bawahnya merah, atasnya smoke hitam gitu. Oh. Nah ini yang bawahnya merah, atasnya clear. Cakep. LED sih, full LED. Cakep, Ya cakep, oke lah. cakep. Itu doang sih, simple. Luar nggak sleeper aja, sleeper. Iya sih. Nggak. Enakan kayak gitu. Iya. Setelahnya nggak begitu rame, tapi Nggak begitu tidak rame. lari. Tadi sih gue jamin tuh ada orang-orang yang naik motor. Itu mobil aja suaranya gitu banget ya. Soalnya VTEC crossover-nya tuh Iya. kedengeran banget VTEC crossover-nya. Pas Iya. dia lagi masuk ke VTEC-nya, kedengeran banget ya. Jadi emang ini K itu teriakan VTEC-nya
beda sama ya, B. beda sama Beda sama B. L-nya. Meskipun L juga ada IVTech ya, cuman Ya kan kalau L tetap itu beda. gitu doang kan kalau L ya. Kebanyakan gitu. Oh ini wah gitu. Gokil ya. Sama Ini- suara ininya kali ya, buletannya tuh beda karena L kan SO, Ya, SOHC. betul. Nah, ini DOHC jadi mungkin lebih bulet aja gitu gitunya, suaranya. iya sih, anjir sih. Top lah mobilnya. Sekarang bagian interior nih. Oke. Karena mobil yang mau dipakai harian, mobilnya masih lengkap nih teman-teman interiornya. Nah, kalau yang di-upgrade apa aja Jis yang dari interior? Interior upgrade, setir, setir udah dapat dari pas beli mobil juga udah dapat sih setir pakai Nardi yang Orido style. Dia nggak terlalu gede sih. Iya, bener. Jadi makanya tadi gue pas lu nyobain berat nggak mas? Tapi menurut lu itu sebenarnya enteng Menurut cuma gua sih iya, kayaknya menurut karena gua setirnya. enteng karena setirnya agak kecil, tapi kalau ngomongin masalah, gua sih tidak ada yang kayak ngomongin ini kok berat banget. EPS-nya berat gitu ya? Enggak. Enggak, Ini karena udah EPS, ini karena mungkin karena diameter setirnya kecil, jadi lu ngerasanya lebih berat. Lebih berat, iya. Sebenarnya sih enggak sih, normal sih menurut gua. Iya normal ya. Tapi setirnya enak sih, gue suka genggamannya enak. Terus Ya. ya Orido style nih rada rare juga katanya belakangan ini susah juga untuk dapetin yang model seperti ini. Terus apa? Jok pakai Bright yang Strada 2. Enak lagi joknya. Joknya enak ya. Gua pengen banget jok ini soalnya gua dari kemarin tuh pengen banget Bright. Iya, dan masih bisa reclining. Betul. Jadi nggak full bucket, jadi Betul. bisa rada rebahan dikit lah gitu loh. Nggak tegak banget. Tapi samping lu kepegang semua. Betul. Dari mulai Kepegang. paha, pinggul semua Iya. segala macam nih kepegang nih joknya kayak dia ngomong ya reclining ya, semi bucket Semi ya bucket kalau ya. ngomongnya. Benar, Tapi semi cukup banget menurut gua buat harian. Ngomongin asal harian ya. Harian sih oke. Untuk track pun gue pede pakai jok ini. Iya. Kanan doang, yang kiri masih pakai standar karena setiap pagi sebelum berangkat ngantor anak gua tuh selalu pengen ikut. Oke. Jadi kalau pakai bucket agak ribet ya. Jadi biar dia di kiri kadang suka rebahan. Kadang gue juga suka jalan-jalan sama anak gua, dia disenderin sambil ngedot gitu. Wah, seru banget lagi naik ini. Gantung-gantung gas ya. Jadi langsung weh gitu. Cukup lagi 2, gak usah gigi 1 kalau mobil ini. 2 aja gantung-gantung, injek deng mobilnya gitu langsung. Iya. Pakai itu udah enak kalau ngomongin masalah Apalagi ya, cluster interior. udah dibahas ya tadi Ya. teman-teman nih pakai AIM, data logger gitu Shifter standar tapi shift knob-nya pakai Yang 6 punya, speed. Ya Accord Euro R. Jadi lebih banyak gitu tulisannya. sampai Iya, 6. ada. Terus apa lagi ya dalam? Udah sih. Ada beberapa panel karbon ya. Oh betul ya, ada beberapa panel karbon di apa namanya di dashboard. Dashboard betul. Terus apa standar head unit ganti gitu, Iya. biar masih bisa dengerin lagu gitu loh. Jadi bener-bener bisa macet pun masih bisa, meskipun suara knalpotnya rada berisik tapi lagu masih kedengeran lah gitu loh. Iya, tapi sih kalau gue dia udah di tol gitu sih Matiin lagu. kalau dengerin VTech orkestra Iya. enak. Gue suka banget sih sama crossover yang ada bayi Iya, enak banget lagi gila. Udah gitu ya gue lagi-lagi ya gue merasakan sasisnya enak. Iya. Jadi gue bener nih teman-teman, gue tidak melebih-lebihkan, enggak, karena gue baru sekali ini ngerasain K-Series di mobil GE. yang sasisnya muda. Ya. Ya biasanya kan yang memang K-Series harusnya di DC5, DC5, gitu kan ya. di FD2R. Iya, di mobil muda ya. Di Nah, kebetulan gue belum pernah bawa nih dia Iya. aslinya gitu. Gue juga belum pernah bawa tuh yang asli-asli. Biasanya di Estilo Maning, Estilo lagi gitu ya kan. Jadi waktu pas gue pakai ini, anjir ya ternyata sasis ini berperan yang sangat besar gitu untuk merasakan benar-benar kenikmatan. Wah, anjir powernya iya gitu. Iya. Jadi pengen juga bos. Kan tadi lu bilang, yuk. Tapi kalau suruh beli jazz lagi, habis tuh kalau mungkin jazznya ya mungkin ya insya Allah ya gitu. Tapi kalau K-nya itu berat bos, kalau K-nya apalagi habis suruh nyolok di sini. Aduh. Pandem kejual dah, beli punya jazz habis pakai K-Series. Bisa loh. Ya. Amin. Kompor. Amin ya, Amin. teman-teman semua yang Biar tadi ada gua temennya, bilang. biar ada temennya. Bener, mungkin teman-teman semua nih ada yang mau bangun jazz pakai K, boleh nanti gue yang bangun ya, jadi gue penasarannya hilang. Tapi ini mobil ya gila, enak dipakai, enak dilihat, terus ngomongin masa sleeper, iya sleeper. Ini adalah salah satu jalan keluar buat lo semua yang masih mau ngerasain kenyamanan, tapi suka dengan power-power yang lumayan gede.
atau cukup buat harian optimal, harian maksimal optimal gitu ya dengan mesin ini sasis ini bisa jadi pilihan kalian. Karena ini adalah salah satu obrolan gua sama Dito. Oke. Dito Goodrich tuh sempat ngomong sama gua, wah nggak ada yang mau jual jazz apa ya? Mau ngapain beli jazz gitu? Gua mau nyolok kak. Oh, lu yakin mau nyolok kak di jazz gitu? Iya. Di luar pun udah banyak. Ya. JS Racing aja tuh kan pernah punya satu jazz dengan mesin K kan dalamnya. Gitu. Lu reliable kan, sasis muda gitu. Kita tidak berkutat lagi dengan metal fatik yang udah pasti ada di mobil 90-an gitu loh. Dengan lo harus pakai sasis reinforcement supaya mobil lo enak firm di jalan gitu. Dengan mobil-mobil muda ini lo nggak perlu kayak gitu gitu. Iya. Terus gue masih yang kayak, iya ya kan kalau gue pedagang jadinya kayak, apa iya ya nanti kalau gue jual gimana ya gitu. Tapi pas pakai ini pure tapi udah nyobain pure excitement sih. Iya, gue udah nyobain. Ini enak sih dengan sasis ini, dengan dicolokin mesin K, enak. Lo mobil bisa kepegang benar, karena kalau yang gue bilang kemarin di Estilo di K24 menurut gue lebih pilih B. Karena powernya jadinya menurut gue kayak gitu. Kalau pakai K. Kalau K24 ya pas gitu ya. Iya, kalau ini K24 yang ngomongin ya. K24 kan torsinya lebih gede dibanding K20 ya. Atasnya memang K20 lebih galak gitu. Dengan RPM-nya lebih tinggi. Tapi kalau pakai K24 tuh mungkin karena torsinya 2400, torsinya main gede. Jadi kalau gue gas kaget mobil gitu. Torque setirnya tuh banyak gitu ya. Iya, nah kalau ini tadi smooth aja menurut gue pas. Semuanya pas, cuma tinggal ya nanti masih trial and error ya, nanti kita adjust dikit lah, PR masih ada beberapa. Ajis nanti mungkin akan menyempurnakan mobilnya gitu. Sama gue lupa terakhir nih, Jis. Ini lo knalpot pakai apa? Knalpot ini custom. Oke. Jadi custom kita pakai belakangnya tetap ada mufflernya, terus ujungnya kita rada belokin gitu supaya nggak terlalu berisik lah untuk dipakai harian, nggak terlalu. Kalau kita geber aja baru berisik. Kalau VTEC-nya masuk baru berisik. Tapi kalau jalan biasa nggak yang terlalu berisik gitu. Nggak yang kayak ngomong gitu terus ngedengung gitu kan. Jadi masih gue bikin pakai ada muffler tabungnya yang lumayan gede di belakang. Tapi keluarnya seolah-olah kayak straight pipe. Jadi ujungnya itu kayak straight pipe tapi di dalamnya sebenarnya ada tabung. Ada tabungnya gede gitu. Jadi biar nggak terlalu berisik lah. Enak juga suaranya. Dari luar enak suara ya? Enak suara. Dari dalam enak, dari luar enak suaranya. Gue tidak ada terganggu dengan bunyi knalpot sih, dan tadi kita ngobrol segala macam, mungkin teman-teman juga bisa dengar di rekaman kita, kayaknya nggak ada banyak kayak ngomong gitu sih. Masih enak banget. Oke lah. Masih lumayan. Bener, tadi bukan yang terakhir ya, jadi karena gue masih penasaran sama pertanyaan buat Mas Ajis. Jis, 3 jam lagi juga nggak apa-apa kok. 3 jam lagi aman aja. Jadi gue pertanyaan, lo bangun Honda pertama kali terus langsung dapet yang swap engine. Kalau boleh gue pertanyaan terakhir, ini pengalaman lo yang paling ini gitu tuh apa, Jis? Atau malah yang paling menarik pengalamannya? Yang paling sebenarnya kemarin yang lumayan kayak wah capek juga nih ngerjain AC aja sih. Soalnya kalau ngerakit mesinnya aman, cuman ya terakhir ya ECU perlu beli ya keluar duit aja gitu kalau ECU gitu. Cuman maksudnya kalau AC tuh kayak kemarin aduh butuh AC nih soalnya gitu loh. Jadi bolak-baliknya soal AC aja sih. Kalau menariknya sih ya gue puas aja sih sama mobil. Meskipun bukan mobil yang gue bangun full sendiri gitu ya dari awal gitu. Meskipun ini ngelanjutin project orang gitu ya. Tapi gue juga suka menikmati mobilnya ternyata reliable dipakai harian, mobilnya enak, AC-nya sekarang dingin, ya PR sedikit adalah tapi bukan yang berarti, bukan yang krusial banget gitu. Jadi puas aja sih sekarang gue makanya, happy aja, seneng. Tapi ya itulah, dengan obrolan kayak gini jadi tahu nih. Berarti nggak ada nyesel ya Jis ya? Justru nyesel kalau nggak beli mobil ini nih. itu harusnya jadi penyesalan tuh kalau sampai ini mobil kelewat gue beli pada saat itu. Karena pas begitu gue beli itu udah sempet ada teman kita lah gitu ya. Jis, lu beli mobilnya Fadil? Iya. Gue lebihin nih. Gue beli, nggak mau.
Karena kapan lagi lo dapat kesempatan mobil seperti ini? Nggak datang 2 kali nih kesempatannya. Mau dilebihin kek? Nggak deh. Gue mau nikmatin dulu. Mau dilebihin kayak mungkin angkanya kurang cocok. Mungkin angkanya kurang cocok. Mungkin coba dilebihin lagi. Iya, kali coba aja dilebihin berubah lagi. pikiran. Tapi benar, gue setuju banget sama Mas Ajis tadi ngomong mobilnya enak, iya enak. Gue merasakan mobil yang fun to drive. Makanya tadi demi request dari kalian nih, sebelum gue dikomplain kok nggak ada test drive-nya, mobil udah ganti mesin, jadi gue test drive. Karena gue penasaran juga nih. Jadi mohon di komen aja gimana tadi test drive-nya. Apa kita mesti lanjut setiap warisan yang kita test drive? Harus dong. Gitu. Harus. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton nih, sudah meluangkan waktu nih. Nah buat teman-teman semua yang suka dengan konten ini, jangan lupa tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Delete Indonesia, yaitu Delete Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Delete-nya. Dan nggak lupa nih, terima kasih banyak Jis. Terima kasih Delete, terima kasih Mas Rizwan. Udah mampir nih. Siap. Dan gue udah diberi kesempatan untuk mencoba Jazz K20-nya Mas biar Ajis. dapat input dari suhu per Honda. Gua sih yang dapat input. Inputnya nggak bener lagi. Inputnya, dan bahan pikiran jadinya kalau kayak gini ya. Jadi soalnya enak mobilnya, kalau mungkin nggak enak, kayak ya, tapi just kayak kurang. Kok ini enak, gue jadi yang kayak mobilnya enak bahan lagi. Pikiran. Gitu iya, mobilnya enak lagi, terus rebel. Enak bener, gue nggak bohong teman-teman, mobilnya enak gitu. Nih buat teman-teman yang pengen bangun mobil dengan mesin K, platform mobil ini bisa kalian pertimbangkan. Mungkin di rumah ada yang nih kayaknya belum kepasang nih, ada kan nih, ada beli Jazz dah. Ini ada platform mobil ini bisa kalian pertimbangkan buat kalian yang memang suka untuk pakai harian. Gua nggak ngomongin untuk pakai balap atau segala macam ya, tapi untuk dipakai harian, reliable segala macam bisa dipertimbangkan di sini. Gitu. Oke teman-teman yang nonton, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye, thank you.